tercintai, kita saat ini telah memasuki masa prapaskah dalam gereja kita. Dalam masa prapaskah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan mau menunjukkan diri kita sebagai anak-anaknya yang baik. Kita mau menjadi anak-anak yang sejahtera di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang sejahtera, tentu saja kita harus berusaha di hadapan Tuhan. Dalam pertemuan ini, kita mau merenungkan, aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur cinta-Mu selalu menemani perjalanan hidup kami. Engkau memberi kami orang tua yang baik, teman yang baik. Ajarlah kami membalas cinta-Mu dengan mengasihi orang tua dan menjalin persahabatan dengan teman dalam bermain. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak semua, sebagai cerita pendalaman APP pada pagi hari ini, mari kita dengarkan baik-baik. Rajin belajar. Hari Senin yang begitu cerah, anak-anak telah selesai mengikuti upacara bendera. Mereka langsung menuju kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kelas 3 SD Asisi hari ini ada jadwal pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Mata pelajaran pada jam pertama adalah matematika. Ibu guru tidak memberi materi yang baru hari ini, tetapi latihan mengerjakan soal. Setelah ibu guru membagikan kertas latihan, suasana kelas sangat hening. Nampaknya anak-anak sedang antusias mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru. Semangat anak-anak tetap ada, meskipun sebelumnya telah melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, jika ada yang belum mengerti atau belum paham, dapat bertanya kepada ibu guru. Jangan malu ya, karena malu bertanya sesat di jalan, kata ibu guru dengan ramah. Iya, Bu Guru, dengan serempak anak-anak pun menjawab. Jangan lupa ya, kalian selalu belajar, terutama untuk soal cerita, karena sewaktu-waktu ibu bisa mengadakan ulangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lanjut ibu guru. Baik Bu, anak-anak pun tetap menjawab dengan serempak. Hari ini kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar. Setelah berdoa selesai pelajaran, anak-anak pun segera pulang bersama dengan berjalan kaki karena jarak rumah mereka tidak jauh dari sekolah. Selesai makan siang, kita main yuk. Aku punya boneka baru, diberikan ayahku kemarin sore. Pinta Kayla kepada temannya Brina dan Intan. Asik, aku mau, ucap Brina dan Intan. Aku tidak ikut ya, mau belajar di rumah. Karena tadi ibu guru berpesan untuk belajar soal cerita. Berjaga-jaga saja jika besok ada ulangan harian tanpa pemberitahuan, kata Intan dengan polosnya. Sesampainya di rumah, Intan langsung mengganti pakaian, kemudian makan siang dan istirahat siang. Jika belajar, Intan sudah mandiri dan biasanya Intan akan bertanya kepada kakaknya jika ada materi yang belum ia pahami. Sedangkan Kayla dan Brina bermain boneka hingga menjelang malam. Mereka tidak sempat tidur siang, sehingga malam harinya sudah kelelahan dan tidak semangat belajar. Mereka lebih cepat istirahat malam. Keesokan harinya di sekolah, ternyata ibu guru mengadakan ulangan harian secara dadakan. Intan bisa dengan lancar mengerjakan soal ulangan harian yang diberikan oleh ibu guru. Sedangkan Kayla dan Brina merasa kesulitan, sehingga mendapatkan nilai kurang dan harus remedial di hari berikutnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah cerita singkat. Dari pendalaman isi cerita ini, kita bisa melihat, ya, Intan sebenarnya ingin bermain, tapi dia ingat dengan pesan ibu guru yang mengatakan berjaga-jaga, karena suatu saat ibu guru akan memberikan soal secara dadakan. Tapi temannya, Brina dan Kayla tadi, mereka bermain. Nah, dia tidak tahu membedakan waktu bermain dan waktu belajar. Tapi Intan bersiap-siap berjaga-jaga. Nah, yang dilakukan Kayla
Rina dan Intan setelah pulang sekolah, ya seharusnya ya mereka itu pulang langsung ke rumah dan belajar seperti yang dikatakan ibu guru. Tapi ini tidak, hanya Intan yang melaksanakan. Nah, jadi anak-anak ibu, ini juga kamu sering lakukan. Tidak bisa kamu membedakan kapan waktu mau belajar, kapan waktu bermain. Boleh bermain, ya boleh. Tapi ada saat bermain, ada saat belajar. Nah, jadi inti dari cerita ini, ya cerita yang berjudul Rajin Belajar, kita bisa mengetahui ada dua jenis perilaku, yaitu giat belajar serta tidak giat. Nah, Intan, Kayla, dan Brina menjalin persahabatan. Intan adalah seorang anak yang baik. Dia selalu mengajak temannya untuk mengatur waktu antara belajar dan bermain. Sedangkan Kayla dan Brina tidak dapat mengatur waktu. Mereka kadang lupa mengerjakan PR karena terlalu asik bermain. Nah, ketika tiba ulangan yang diumumkan oleh ibu guru, Intan dapat menyelesaikan dengan baik, sedangkan dua temannya menjawab soal dengan kesulitan, sehingga nilainya rendah. Nah, Intan senang dengan nilai ulangan yang diberikan bu guru, sedangkan Kayla dan Brina sedih karena mendapat nilai yang rendah. Nah, anak-anak ibu, ini sebagai pelajaran buat kita. Nah, mari kita dengarkan renungan singkat, bacaan singkat pada pagi hari ini. Bacaan dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat 15. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu membuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, anak-anak kami, tadi di dalam bacaan ini Paulus menegur orang-orang di Tesalonika. Nah, yang ditegurnya adalah orang-orang yang malas bekerja. Ya, orang dewasa tentu bekerja, ya. Anak-anak malas belajar. Jadi Paulus tidak suka dia menegur orang seperti itu. Nah, kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya giat bekerja, ya, untuk anak-anak supaya giat belajar. Nah, apa imbalan orang yang bekerja? Imbalannya adalah mendapat rezeki, mendapat upah. Nah, dan imbalan bagi orang yang malas, nah, dia tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak yang malas belajar juga nilainya pasti rendah. Nah, sebagai rangkumannya ada di sini. Paulus nampak menegur umat di Tesalonika karena cara kerja yang kurang baik. Sepertinya ada orang-orang yang mengikuti Kristus tidak bekerja atau bermalas-malas. Rasul Paulus berkata, siapa yang tidak bekerja janganlah makan. Sebagai anak yang baik, pekerjaan yang kita lakukan di rumah dan di sekolah
harus menjadi kegiatan yang menyenangkan. Bukan sebaliknya. Apabila di rumah kita disuruh merapikan kamar, kita malah pergi saja dan bermain-main atau bersungut-sungut. Apabila pekerjaan kita lakukan dengan senang hati, maka pekerjaan itu cepat selesai dan membuat diri kita menjadi anak yang terampil. Tanda kita bekerja dengan baik dan senang hati tampak dalam diri kita yang siap sedia apabila disuruh bekerja di rumah. Di sekolah, kita tidak lagi dimarahi oleh guru atau dinasihati oleh teman-teman kita. Nah, inilah sebagai intinya ya. Mari kita dengarkan, marilah kita berdoa. Tuhan sangat dekat dengan kita. Ia selalu mengabulkan apa yang kita minta. Untuk itu marilah kita berdoa. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur cinta-Mu selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon, tuntunlah hidup kami supaya selalu berjalan di jalan yang Engkau hendaki, supaya kami menjadi anak yang selalu rajin belajar, giat bekerja dan menyayangi semua orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang kami kasihi, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua membesarkan, mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami hidup rukun, damai dan bahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, Allah Bapa dengan penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dengan perantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, di masa Prapaskah ini, ya, kita peduli terhadap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita menyisihkan sedikit apa yang kita punya. Memang benar, saat ini kita masa pandemi ini sangat kesulitan. Tapi jangan berkecil hati. Kita lihat di belakang kita, jauh di luar sana masih banyak lagi orang yang lebih kekurangan daripada kita. Maka dari itu, dengan kita memberikan sedikit apa yang kita punya, menolong orang lain, Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, sekarang kita sisihkan uang jajan kita akan mengumpulkan aksi puasa. Nah, ketika giliran kita datang nanti ke sekolah, disitulah kita membawa aksi puasa kita kumpulkan untuk kita bagikan nantinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu berharap semua anak-anak kami peduli terhadap orang-orang yang kaum miskin. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadat kita ini. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami seturut kehendak-Mu. Semoga kami selalu rajin belajar, bekerja, dan bermain dengan teman, sehingga semakin banyaklah pengetahuan kami. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang baik, seperti Engkau yang selalu baik kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami, yang kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.